Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau nekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange ya, pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungannya. Mensesnek kan udah konfirmasi kalau Pak Thomas tuh masuk dalam bursa deputi gubernur BI. Tanggapannya gimana? Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Jadi fiskal sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Ganti Pak Thomas siapa Pak nanti? Memang bocorannya nggak lengkap? Pak Juda katanya Pak. Benar nggak Pak? Kelihatannya begitu, saya dengar juga Pak. begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo, mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong Pak? Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatannya. Berarti kemarin Pak Thomas ke BI tuh sekalian Belajar Pak. Disuruh ngintip-ngintip, apa di BI ada apa sih? Kan udah ngintip 2 kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup, saya pikir. Pak, kalau soal perusahaan Cina katanya mau disidak 2, itu apa aja ya Pak perusahaannya Pak? Independensinya mulai tergerus Pak, kalau gimana Pak? Di mana maksudnya independen? Iya, karena itu kan perpindahan dari pemerintahan ke BI Pak. Kan tukar BI juga pemerintah. Tukar kan? Jadi makanya saya bingung. Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau nekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange ya, pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR. Pak, Apakah nanti Pak Thomas sebagai elemen dari pemerintah, Pak? apanya? Pertukaran itu. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya terima nasib aja. Pak itu Pak Thomas sebagai elemen dari pemerintah atau bagaimana Pak seperti di P2SK masuk ke dalam BI-nya Pak Thomas? Enggak. Harusnya begitu masuk ke BI udah dia independen. Bukan elemen pemerintah, bukan. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan dengan banknya? Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan independen, kelihatannya kalau jadi. Oh, saya nggak tahu. Bank saya bukan yang mindahin. Nominasi Saya cuma dua lagi nominasi ya. Nominasi yang Anda tanya kan? Iya. Pak, ada 2 nominasi lagi. Rupiah langsung anjlok Pak. Hah? Berita itu Rupiah, Pak, ya. Udah mau 17.000. Ya rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan, ya SG berapa? Berapa sekarang? Ya SG berapa sekarang? 9.100 Pak. Iya SG. Ah, berapa SG? HSG all time high Pak. All time high kan? Iya. Oh 91, 333. Tapi rupiah juga all time juga Pak, all time low Pak. Gini, kalau indeks naik ke situ pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Ya pertama berdoa. Pak, Lo nggak pernah dengar? Pak, mau Pertama kita pastikan likuiditas di sistem finansial cukup. BI dan kita dan keuangan sudah setuju untuk menjaga itu bersama. Yang kedua, saya pastikan program-program belanja pemerintah dibelanjain cepat di awal tahun ini. Terus kalau likuiditas di sistem cukup kan biasanya recycling jalan kan. Habis itu kami akan perbaiki investasi dengan di bottom line yang harusnya ini rapat 2 kasus tapi karena sidang DPR ditunda besok atau besok kayaknya. Jadi kita akan perbaiki semuanya, kita akan perbaiki si supply, si demand, itu inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor semuanya kita jalankan. 6% nggak terlalu sulit. Bukan kemarin, saya bilang kan dalam setahun. Tahun ini 6% bisa. Karena ekonomi itu responnya cenderung agak lambat kalau beberapa bulan.
Kalau saya injak sekarang sistem mungkin 4 bulan baru kelihatan. Tapi kan Anda lihat, itu yang pertama udah kelihatan Januari ini lebih bergaya dari 10 tahun sebelumnya kan. Dihasilkan naik itu bukan karena pemain pasar bodoh, mereka itu orang-orang pintar. Mereka melihat prospek ekonomi ke depan seperti apa, mereka nilai kebijakan kita seperti apa, kemudian mereka tentukan posisi berdasarkan itu. Jadi asing sudah masuk sini 3 bulan terakhir kan modal asing inflow-nya positif. Pak, mau update mengenai cukai layer baru untuk rokok ilegal, Pak? Itu jadi rinciannya gimana sih, Pak? Apakah akan ada cukai baru untuk khusus rokok lokal atau seperti apa gitu, Pak? Kita ciptakan cukai baru khusus belum diputusin, tapi ada diskusin kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok ilegal untuk masuk ke situ. Nanti begitu ada cukai itu mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup. Yang ditetapkan sebagai rokok lokal itu ada pemisahnya nggak sih, Pak, antara rokok impor dari dari luar ataupun ada rokok yang memang diproduksi lokal? Rokok pure lokal yang ada di Madura itu. Iya, Madura dan tempat-tempat lain. Kalau yang luar yang ilegal ya saya tutup. Ada ampun itu mah. Identitas mau menambah ini lagi nggak sih penempatan dana di negara? Nggak, sekarang sudah cukup. Tapi saya akan monitor dari waktu sekarang sudah tumbuhnya hampir, data terakhir hampir 13% M0-nya. Sudah cukup kalau dijaga di situ kan tumbuh kredit double digit. Kan tadi 9,7 di bulan Desember ya. Itu karena di akhir tahun aja baru uangnya nambah. Tapi kalau seperti sekarang ini akan semakin memberi ruang dan memaksa kredit untuk tumbuh ke double digit. Jadi Anda nggak usah takut, ekonomi akan tumbuh lebih baik. Pak, soal concern terhadap defisit, Bapak ada tanggapan nggak Pak untuk meyakinkan pasar defisit fiskal semakin mendekati 3% atau mungkin ada kemungkinan melewati? Dari insurance nggak Pak? Defisit kan udah lama tahu, kan justru gini, defisit fiskal itu dipakai seperti itu untuk apa? Untuk kamera Pak. Kameranya yang mana? Oh itu ya. Yang nanya ini habisnya. Untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri, kita hidupkan permintaan maupun sisi permintaan dan penawaran di dalam negeri. Karena kita tahu dari awal tahun lalu sampai Agustus itu melambat terus. Jadi kita perlu instrumen untuk memastikan semuanya berbalik. Kalau nggak kita sekarang udah menuju krisis, resesi dan krisis. Tapi kan kita udah balikan. Jadi defisit fiskal adalah suatu konsekuensi logis dari kita menjalankan kebijakan counter cyclical untuk membalik arah perekonomian, dan sekarang ekonominya sudah berbalik arah. Jadi prospek kita ke depan akan lebih bagus. Itulah yang disebut kebijakan fiskal yang cerdas, saya pikir. Pak, soal perusahaan baja yang Cina itu kan nggak Paling bayar sudah pajak. 3% sudah lewat, 3% sudah lewat. Jadi di situ kita ini, tapi kita berikan dorongan maksimal buat perekonomian. Kalau enggak kita susah semua sekarang. Demo yang terjadi di bulan September, Agustus akhir September awal itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan sudah terganggu segala macam. Jadi kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikan arah itu, mengatasi itu. Kan sekarang udah nggak demo kan? Sedikit kan demonya. Dulu waktu gua ngomong gitu lu pada marah. Ini menteri yang baru asal ngomong. Tapi ya betul, ketika mereka punya harapan yang lebih besar dan bisa mencari pekerjaan lebih baik dibanding sebelumnya, lebih baik kerja dibanding demo. Jadi kewajiban kita, pemerintah dan bangsa dan lain untuk memastikan bahwa ekonomi tumbuh lebih cepat ke depan sehingga lapangan kerja tercipta lebih banyak, sehingga orang nggak sibuk demo tapi sibuk bekerja. Pak, soal perusahaan Cina, Udah ya? kan mau disidak 2 perusahaan itu apa aja Pak? Apa? Perusahaan Cina yang nggak bayar PPN, katanya mau disidak 2 perusahaan itu namanya. Sehari 2 hari ini saya akan ke sana. Pak, ada sebutan beras ilegal. Nanti Anda dibawa, saya bawa. Pak, sebutan beras ilegal di kantor BSI. Pak, tadi rincian soal layer baru cukai rokok itu gimana, Pak? Tadi kan rinciannya Belum, masih diskusikan nanti habis. Tapi katanya minggu ini mau dikeluarkan itu layer baru. Iya, kan saya diskusi dalam internal. Berarti belum tentu minggu ini juga berarti. Oh, kita buat mungkin masih bagian. Pak, perusahaannya namanya apa aja Pak? Implementasi minggu ini mungkin enggak sih.